Shalom, Yohanes 15 ayat 7-8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Tuhan Yesus dalam ayat ini mengatakan bahwa kita harus hidup berbuah. Pada Lukas 13 ayat 6-9, perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah, kata Tuhan Yesus, pohon yang tidak berbuah akan ditebang. Bagaimana caranya kita mau hidup berbuah? Minimal ada 3 jenis buah dalam hidup kita. Yang satu buah pertobatan, yang kedua buah-buah roh, yang ketiga adalah buah-buah jiwa-jiwa. Sekarang kita bahas yang pertama, buah pertobatan. Di Matius 3 ayat 18 itu Yohanes Pembaptis berbicara tentang pertobatan. Kalau kita baca lagi lebih rinci di Matius 3 1-12, bahwa manusia itu harus bertobat. Kalau tidak bertobat, maka itu seperti pohon yang akan ditebang, dibuang, dan dibakar. Nah, pertobatan yang seperti apa yang diinginkan? Yang paling sederhana adalah kita bertobat karena kita melawan 10 perintah Tuhan. Apa itu 10 perintah Tuhan? Kita tahu bahwa kita tidak boleh menyembah Allah yang lain, kita tidak boleh menyembah patung, kita tidak boleh menyebut nama Tuhan sembarangan, kita juga tidak memiliki masa sabat untuk duduk diam di hadapan Tuhan, istirahat dalam 7 hari. Kita harus 1 hari kita harus beristirahat untuk dekat dengan Tuhan. Kita juga harus menghormati orang tua kita. Kita jangan membunuh. Membunuh ini bukan membunuh jiwa aja, tapi membunuh karakter, membunuh masa depan orang. Kita juga jangan berzina, jangan suka mencuri, jangan suka berbohong, dan juga kita jangan menginginkan hak milik orang lain. Kita tidak boleh menginginkan istri orang lain, suami orang lain, atau milik orang lain. Yang kedua adalah buah-buah roh. Buah-buah roh itu adalah kita harus berubah dalam hidup kita. Kita harus memiliki kasih, kita harus sukacita, kita harus memiliki damai sejahtera, kita harus memiliki kesabaran, kita harus bermurah hati, kita harus memiliki kebaikan, kita harus menjadi orang yang setia, kita harus lemah lembut, kita juga harus punya pengendalian diri. Itu adalah buah-buah roh. Jadi kita harus berubah dalam hidup kita. Yang ketiga adalah buah jiwa-jiwa. Kita harus bisa menjangkau orang yang berdosa dan yang tersesat. Tuhan tidak mau kematian orang berdosa. Tuhan ingin orang berdosa itu bertobat. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kita tentu melakukan penginjilan, penjangkauan jiwa-jiwa. Bagaimana caranya? Kita bisa aktif menyumbangkan tenaga, kita juga bisa aktif dalam doa, kita juga bisa aktif dengan menyumbangkan dana atau uang yang kita miliki pada ladang penginjilan. Area mana yang kita bisa lakukan dalam penginjilan? Kita bisa melakukan dalam penjara, orang-orang yang di dalam penjara, kita bisa lakukan di dalam rumah sakit, atau orang-orang yang gila. Karena orang gila itu perlu diselamatkan, orang-orang yang terhilang. Orang yang bisu tuli. Orang bisu tuli itu mungkin dia tidak pernah mendengar tentang berita Injil. Kita juga bisa menjangkau orang-orang daerah-daerah yang tidak bisa terjangkau Injil. Apa ciri khas daerah-daerah yang tidak terjangkau Injil? Yaitu satu, bahwa daerah itu kekristenannya di bawah 5%. Yang kedua, gerejanya tidak tumbuh, tidak berbuah, dan tidak ada penginjilan di sana. Itulah area-area di mana kita perlu mengirim misionaris daerah-daerah yang tidak terjangkau. Itulah yang kita bisa lakukan supaya kita bisa berbuah, yaitu buah pertobatan, buah roh, dan buah jiwa-jiwa. Mulailah melangkah dari sekarang, hasilkan buah-buah dalam hidupmu supaya engkau bisa mempermuliakan nama Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Amin.